Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari Ahad pagi 2 Agustus 2020. Hari kedua hari Tasyrik 1441 Hijriah. Dalam istilah agama Islam disebut hari Tasyrik. Hari sesudah Lebaran, hari Jumat. Lantas 3 hari sesudahnya itu adalah hari-hari Tasyrik. Masih boleh kita berkorban, menyembelih korban. Siapa yang sanggup yang untuk berkorban masih boleh hari ini. Dan hari-hari Tasyrik itu kita isi dengan takbir yang banyak. Alhamdulillah, tadi subuh dalam usia saya 75 sempat masih jadi imam di masjid, karena imam yang mestinya bertugas belum siap, dan majulah saya, orang tua yang datang ke masjid sudah dengan 2 senjata tongkat Nabi Musa yang mendampingi saya selalu ini. Pada rakaat pertama biasanya memang saya suka ambil surah Al-Fajr. Bila salat subuh, saya suka surah itu karena pada usia saya 75 sekarang, sudah siap-siap masuk alam kubur, meninggalkan alam dunia yang fana ini. Dan pada akhir surah itu tersebut ayat, ya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan reda dan diredahi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di dalam kategori hambaku dan masuklah dalam surgaku. Ya, semoga saya nanti meninggal dunia, mengakhiri hidup di dunia ini dengan kategori itu, jiwa yang tenang. Selesai salat subuh, lalu pimpin takbir hari Tasyrik, lalu zikir. Selesai zikir, doa, lanjutkan baca beberapa ayat akhir surah Al-Anbiya, lalu beberapa ayat surah Al-Hajj. Pada akhir surah Al-Anbiya itu disebut Rabbunal Musta'an, Allahul Musta'an. Ini yang dijadikan penutup pidato pimpinan pesantren DDI dan alumni DDI, pesantren yang terkenal, salah satu pesantren terkenal dan organisasi pesantren di Sulawesi Selatan, di Darud Da'wah wal Irsyad. Semboyan mereka itu Allahul Musta'an. Lalu saya baca beberapa ayat surah Al-Hajj. Pada awal surah Al-Hajj itu sampai kepada rubuknya ada ayat yang memerintahkan sujud. Sujudlah saya dengan benar-benar sujudkan wajah, sujudkan jiwa, sujudkan roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu, di luar juga ternyata sudah terbit matahari. Kalau di Makassar sekarang ini kelihatannya jam 6:09 terbit matahari. Ya, saya kerjakanlah salat sunat. Setelah itu menunggu 1-2 menit, lalu kerjakanlah salat sunat 2 rakaat. Disebut salatus syuruk, salat sunat. Sudah terbit matahari. Rasulullah menjelaskan dalam salah satu hadisnya, siapa yang ikut
berjamaah salat subuh di masjid, lalu berzikir sampai terbitnya matahari, lalu mengerjakan salat sunat 2 rakaat, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Secara sempurna artinya mendapatkan pahala haji mabrur. Haji mabrur itu pokoknya pahalanya dari Allah SWT adalah surga, Jannatun Naim pada hari akhirat. Siapa yang dapatkan haji mabrur itu, nah, seorang yang selalu memperhatikan berjamaah salat subuh di masjid dan berzikir sampai terbit matahari, lalu salat sunat 2 rakaat, itu sama dengan mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji yang biayanya sampai 50 juta atau 100 juta, Anda bisa laksanakan dengan senantiasa dengan rajin berjamaah salat subuh di masjid dan berzikir. Ya, sekali-sekali sampai terbit matahari, baca Quran. Saya sampaikan ini semua bukan karena riya, tapi dengan niat semoga semua mahasiswa saya, teman-teman sejawat, pelihara semangat ketaatan beragama, semangat patriotisme untuk memelihara, memajukan bangsa kita. Mudah-mudahan insya Allah kita pegang terus ketaatan beragama masing-masing. Yang muslim, jadilah muslim yang baik, begitu juga yang beragama lain, dan majulah bangsa kita Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.